Shalom Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk datang bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin tadi sebelum masuk ke ruangan ini saya yakin percaya Bapak Ibu sudah menyapa satu dengan yang lain dengan penuh sukacita. Dan biarlah sukacita itu tetap ada untuk kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 10. Baik yang pertama, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikku berkah, angkatlah puji-pujian. Shalom sahabat jemaat GKI Kenduk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, minggu yang terakhir di bulan Juli tanggal 26 2020, dengan pengakuan yang demikian bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Amin, 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 amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita boleh beribadah kembali di minggu terakhir di bulan Juli. Tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan, dan saya bangga karena jemaat GKI Kenduk Indah ini sungguh mengetahui kondisinya, sehingga target kita bukan jumlah kehadiran, ya. Target kita adalah pewartaan firman tetap dinyatakan dan kebutuhan jemaat tetap boleh diterima oleh anggota jemaat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Bagi yang sehat, yang siap untuk beribadah secara langsung seperti ini, kita bisa ibadah di pagi hari. Tetapi bagi yang memang karena keadaan tidak bisa beribadah di rumah nanti sore, rekaman dari ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap seperti itu dan tetap jaga kesehatan Ibu Bapak Saudara. Pagi hari ini tema ibadah kita melanjutkan tema ibadah yang minggu yang lalu tentang ilalang di tengah gandum. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan yang menjadi puncak dari ibadah kita adalah hidup sebagai warga kerajaan surga. Apa dan bagaimana kita akan simak dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita tetap terus punya semangat untuk tinggal di dalam Yesus dan tetap berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kidung Jemaat
356. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bait 2. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Mari bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan, kadang kami memang hidup tinggal di dalam Engkau. Artinya bersandar kepada Engkau, melakukan firman Tuhan sebagaimana Engkau kehendaki. Namun pergumulan hidup kami beraneka ragam, kadang baik, kadang juga tidak baik. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang penuh dengan sukacita, kadang penuh dengan pergumulan, bahkan duka cita. Pada saat-saat itu ya Tuhan, sungguh kami butuh kekuatan dari Tuhan untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Nyatanya banyak dari kami yang kalah dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang mendukakan hati Tuhan. Kami untuk sejenak tidak tinggal di dalam Engkau. Untuk itu ya Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak setia. Entahkah kami pribadi, entahkah orang-orang di sekitar kami. Biarlah pengampunan Tuhan, keselamatan yang Engkau berikan, boleh memulihkan kami, melayakkan kami untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, melanjutkan ibadah ini dengan damai sejahtera-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Jemaat yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 adalah berita anugerah dari Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai.
wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Kita siapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita boleh mencari lebih dahulu kerajaan Allah. PKJ 100. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Mari kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang kepadamu. Dalam sukacita dan damai sejahtera, kami rindu mendengar sapaan Tuhan. Kami rindu untuk mencari kerajaan Allah. Tolong ya Tuhan, supaya kami boleh menemukannya di dalam Kristus Yesus. Melalui firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Berfirmanlah anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dibacakan dari Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13. Bagian pertama akan kita baca dari ayat 31 sampai 33, ini lanjutan dari minggu yang lalu. Kemudian kita meloncat ke ayat 44 sampai dengan 52. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 33. Dilanjutkan ayat 44 sampai dengan 52. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Mari kita lanjutkan ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya,
lalu membeli. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang, memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap orang yang menerima hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala ciptanya. Shalom. Shalom. Iya. Meskipun tidak penuh tetapi suaranya harus tetap kenceng, tetap semangat. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu lalu kita memastikan, ya, saya harap saudara-saudara yang mengikuti ibadah minggu lalu mengamini bahwa kerajaan Allah itu tidak hanya bicara soal sesuatu yang nanti, sesuatu yang akan datang, sesuatu yang belum terjadi. Tetapi sesungguhnya ketika berbicara tentang kerajaan Allah, itu juga bicara soal sekarang, soal saat ini. Karena kerajaan Allah itu adalah sebuah proses dari kita berada di dunia sampai kita mengalami perjumpaan muka dengan Allah. Dalam bahasa saya ini tidak lazim, ya. Saya membahasakan seolah-olah kita hidup dalam dua fase kerajaan Allah atau kerajaan surga. Fase yang pertama, kerajaan Allah yang kita diami saat ini selama kita hidup di dunia. Dan fase yang kedua, fase penyempurnaan yang merupakan janji Allah. Di mana sesungguhnya itulah yang kita harapkan. Kita hidup di dalam keseluruhan kerajaan Allah itu. Karena itu, pada hari ini kita diingatkan, sebagai orang Kristen, kita punya dua kewarganegaraan. Dua kewargaan lah paling tidak. Ya. Kalau surga itu kan bukan negara ya, makanya saya ralat jadi dua kewargaan. Yang pertama, kita ini adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, kita ini adalah warga kerajaan Allah. Amin. Ya, kita ini adalah juga warga kerajaan Allah. Dan karena itu, kita harus melakukan kewajiban kita, baik sebagai warga negara Indonesia, demikian juga sebagai warga kerajaan Allah. Dan puji Tuhan, kedua tuntutan ini sesungguhnya tidak bertolak belakang. Bahkan itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagaimana perumpamaan-perumpamaan yang kita baca pada hari ini. Karena itu mari kita belajar memahami perumpamaan-perumpamaan kembar dikatakan ya.
Para teolog mengatakan ini perumpamaan kembar tentang kerajaan Allah. Satu sudah kita bicarakan minggu yang lalu dan kita melihat perumpamaan yang lain tentang kerajaan surga. Matius menyebut sebagai kerajaan surga. Ya. Mari kita lihat. Yang pertama, kita mendapati perumpamaan tentang biji sesawi yang kemudian menjadi besar, di mana kemudian burung-burung bernaung di sana, bertempat tinggal di sana. Artinya apa? Artinya kerajaan Allah semula memang tidak difahami. Semula memang tidak kelihatan. Ya, karena nganggapnya kerajaan Allah itu ya bentuknya kerajaan gitu ya. Kemudian segala sesuatu yang enak-enak, yang indah-indah itu ada. Kan tidak kelihatan seperti itu. Nah, kerajaan Allah yang semula tidak dipahami, tidak kelihatan, bahkan dianggap sepele karena itu nanti. Yang penting kita hidup di dunia ya sudah, seenaknya kita. Menikmati kehidupan dunia karena kerajaan Allah itu nanti. Jadi dianggap sepele. Tapi sesungguhnya setelah dia menjadi besar, setelah dia menjadi terlihat dan kayak gitu ya kerajaan surga, biasanya orang-orang lanjut usia itu sudah mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kerajaan surga. Kan tidak seperti itu. Dari kita sekarang muda harusnya tidak menganggap sepele tentang kerajaan Allah itu karena kita hidup di dalamnya. Tetapi setelah orang menjadi mengerti tentang kerajaan surga itu terlihat besar, orang tahu manfaatnya. Nanti saya pilih surga, jangan sampai saya masuk neraka, begitu ya. Lalu mereka berbondong-bondong datang dan kemudian ingin tinggal di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ragi yang mengkhamirkan adonan. Kita tahu ada Pak Heru itu yang tugasnya menjual produk ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kue. Ada macam-macam, tidak hanya ragi. Pasti tahu tentang fungsi ragi. Kita semua yang sudah pernah membuat kue dan belajar tentang itu tahu fungsi ragi. Di mana serbuk yang kecil saja, kemudian adonan itu diuleni, setelah semua rata, itu nanti beda. Coba kalau tepung cuma begitu saja, diuleni tidak tanpa ragi, ya begitu saja jadi roti bantat ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau dikasih ragi mengembang dan menjadikan harum, menjadi enak. Nah, artinya apa sih? Artinya adalah kerajaan Allah yang awalnya tidak terlihat, kecil sekali, namun ketika prinsip-prinsipnya dikerjakan, maka dia mampu mengubah dunia menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang lebih berguna dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena itu kita bersyukur ada banyak orang percaya yang dipakai untuk mengubah wajah dunia, terutama tentang kemanusiaan. Ya. Luar biasa, mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Yang ketiga, orang yang menemukan harta terpendam. Penemu ini bukanlah pemilik ladang, ya, yang menemukan. Mungkin kenapa dia berada di ladang? Pastilah dia bekerja di ladang, bukan cuma orang yang mampir. Tapi orang ini bekerja di ladang, kemudian ketika dia mengerjakan itu, menemukan sebuah harta terpendam. Karena memang zaman dulu tidak ada safe deposit. Kalau orang mau nyimpan barang berharga, gali tanah, masukkan di sana. Nah, kadang-kadang belum sempat untuk mengambil lagi hartanya yang dia simpan, dia sudah meninggal dan tidak diberitahukan kepada siapa-siapa. Nah, orang lain justru menemukan, dan ketika dia menemukan, dia tahu harta itu lebih besar nilainya, maka kemudian dia upayakan, dia bisa memiliki ladang itu, kalau enggak kan dia mencuri. Tapi kalau dia punya ladang itu, segala sesuatu yang ada di dalamnya milik dia. Dia jualah segala apa yang dia punya untuk bisa membeli ladang itu. Ya, segala sesuatunya. Karena dia tahu harta yang dia temukan lebih berharga daripada harta miliknya yang dia jual. Toh dia nanti bisa beli lagi ketika harta itu sudah menjadi miliknya. Wah,
Itu apa artinya? Ini sesungguhnya berbicara tentang orang-orang yang tahu betapa berharganya nilai kerajaan Allah. Sehingga segala sesuatu yang semula dianggapnya berharga akan ditinggalkan. Supaya dia mendapat kerajaan Allah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, menemukan mutiara berharga. Ini hampir mirip dengan yang peladang yang menemukan harta terpendam. Mirip. Apa bedanya? Bedanya ada pada orangnya. Jadi kalau diperhatikan orangnya beda jelas. Ya. Yang pertama, peladang ini orang yang biasa, orang upahan, menggambarkan orang-orang kebanyakan punya majikan tetapi ingin mengubah diri menjadi pengusaha secara mandiri. Kadang punya dia sendiri yang dia usahakan, tapi sebetulnya dia mengincar harta di dalamnya itu. Tapi penemu mutiara ini adalah seorang ahli. Memang seorang kaya yang kerjanya mencari mutiara. Dan ketika dia menemukan mutiara ini paling berharga daripada apa yang dia miliki, bukan ditemukan, ketemu punya aku, bukan. Tapi ketika dia cari-cari itu menemukan mutiara punya seseorang, sehingga dia harus membeli, maka segala sesuatu yang dia anggap, ini mutiara berharga, ini kekayaanku berharga, sudah nggak dianggap berharga lagi. Dijual supaya dia bisa membeli mutiara itu. Jadi segala sesuatu yang dia miliki, karena ini seorang expert, seorang yang memang paham tentang mutiara, segala pengetahuannya itu ditinggalkan untuk memiliki pengetahuan yang baru, untuk memiliki keindahan mutiara yang baru ini, karena mutiara ini lebih berharga. Jadi nanti aplikasinya di belakang ya. Yang kelima, panen ikan. Yang baik disimpan, yang jelek kemudian dibuang. Ini menunjukkan fase yang saya katakan, fase kedua kerajaan surga. Sehingga setelah 1 dan 4 tadi dalam bacaan kita dilakukan, maka tinggal dilihat siapa-siapa yang melakukan prinsip-prinsip kerajaan. Yang melakukannya dengan setia, itu dianggap baik, akan menjadi milik si penguasa kerajaan. Yang tidak baik karena tidak setia dan tidak menerapkan prinsip-prinsip kerajaan itu dibuang, dibakar. Jadi bagian terakhir merupakan sebuah final dari apa yang disebutkan 1, 2, 3, 4 dan yang kemarin juga. Sesungguhnya apa sih maknanya dalam kehidupan kita sekarang dan di tempat ini, di tempat saudara berada? Apa maknanya? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus bisa menjadi naungan. Kita harus bisa menjadi perlindungan. Kita harus bisa menjadi perteduhan bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya ketika orang-orang itu punya kelemahan, punya duka cita, mereka datang kepada kita dan dikuatkan. Dan supaya akhirnya banyak orang melihat tanda-tanda kerajaan Allah yang sudah kita miliki keanggotaannya, kan wakil kerajaan Allah. Tanda-tandanya itu kelihatan karena kita mempraktekkan dan itu membuat orang kemudian datang kepada kita di tengah pergumulan mereka. Kita harus bersedia memberikan pertolongan, memberikan segala sesuatu yang berguna untuk orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Kerajaan surga itu bisa memberikan lebih daripada apa yang sudah kita kerjakan di tengah dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai warga kerajaan Allah, kita harus mau menjadi berkat yang bisa mengubahkan wajah dunia ini. Bisa mengubahkan segala sesuatu menjadi lebih baik dan akhirnya dinikmati kegunaannya oleh banyak orang. Singkat kata, jadilah berkat sebetulnya. Itu bagian kedua. Apapun Ibu Bapak bisa kerjakan, prinsipnya jadilah berkat. Itu yang kedua. Sebagai yang ketiga, sebagai warga kerajaan Allah,
Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah memiliki harta yang paling berharga itu. Sudah punya harta berharga belum nih? Sudah memiliki harta yang paling berharga tidak? Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Harta berharga itu. Tunjukkan aku sudah punya. Karena itu sebagai orang yang kaya, jangan tunjukkan wajah orang-orang yang tidak punya harapan, tidak punya putus asa. Orang percaya tidak seperti itu. Karena dia sudah punya harta yang paling berharga. Tunjukkan supaya apa? Supaya orang lain kepingin untuk memilikinya juga. Ya kalau hidupmu sedih, gimana orang bisa kepingin jadi orang Kristen? Tapi tunjukkan hidupmu selalu ceria, punya masalah nyanyi-nyanyi. Ya apa sih resepnya? Nah orang sudah mulai kepingin untuk menjadi warga kerajaan Allah. Paling tidak tahu resepnya. Yang ketiga, yang keempat. Bahkan kalau bisa, ibu bapak saudara, orang-orang lain yang tidak tahu, tidak memiliki harta itu, yang menolak Kristus, mereka bisa menganggap bahwa Kristus itu sesuatu yang berharga, permata yang berharga, yang harus dimiliki oleh mereka juga. Kalau bisa seperti itu, sehingga mereka rela untuk meninggalkan kepercayaan mereka yang lama, menemukan kepercayaan yang baru di dalam Kristus, dan kita, Bapak Ibu Saudara, itu contohnya, karena Bapak Ibu kita semua warga kerajaan Allah. Dan yang kelima, sebagai warga kerajaan Allah jangan sampai kita kehilangan harta berharga itu. Karena segala sesuatu yang mungkin menghalangi harta itu menjadi milik kita selamanya, itu tidak berharga. Jangan kita pertahankan hal-hal yang lain itu. Artinya apa? Secara tegas, imanmu, iman saudara, iman saya, pegang teguh. Jangan gadaikan dengan yang lain. Yang kelihatannya berharga, tetapi sesungguhnya tidak berharga. Karena iman dalam Kristus, anugerah Kristus itu harta yang sangat berharga di dalam dunia, yang menjadi milik ibu bapak saudara. Jangan gadaikan dengan yang lain. Dan akhirnya yang keenam, terakhir ini. Kalau ibu bapak saudara setia, saya setia, maka sebagai ikan, kita adalah ikan yang baik. Kita akan menjadi milik dari Raja Kerajaan Allah itu. Kita akan mengalami pemeliharaan sebagaimana yang kita harapkan di fase kedua Kerajaan Surga, di penyempurnaan janji Kerajaan Allah. Intinya, prinsip-prinsip Kerajaan Allah itu terapkan di tengah dunia. Kasih misalnya. Kasih itu sesuatu yang disepelekan. Tetapi kalau orang percaya betul-betul menunjukkan kasih, bisa mewarnai, kasih itu sebagai sesuatu yang berharga dari prinsip kerajaan Allah. Lakukan dengan setia. Maka sesungguhnya kita sedang mencoba memberitakan kerajaan Allah di tengah dunia, membuat orang kepingin akan kerajaan Allah itu. Dan akhirnya mereka pun sama seperti kita menjadi ikan-ikan yang dipanen, dikumpulkan untuk pemilik kerajaan Allah itu. Bu Bapak Saudara, bukan hal yang mudah. Tetapi di fase pertama kerajaan Allah selama kita hidup di dunia, itulah tugas kita. Lakukanlah, bersandarlah kepada Tuhan. Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya. Tuhan Yesus menolong. Amin. Amin.
Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Mohon perhatiannya sebentar untuk warta lisan GKI Genu Indah Semarang Minggu tanggal 26 Juli 2020. Yang pertama, segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian umum hari ini, Minggu 26 Juli 2020, dilayani oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Yang ketiga, jumlah kehadiran jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Hari ini jemaat yang hadir lebih awal sejumlah 37 orang. Yang keempat, kegiatan komisi. Seluruh kegiatan komisi ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Yang kelima, protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, jaga jarak, serta tidak bersentuhan secara fisik. Dan bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Mohon perhatian anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, persembahan. Persembahan kantong hijau minggu ini digunakan untuk tunas wacana. Dan bagi Bapak, Ibu, orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri yang berwarna hitam. Dan yang ketujuh, ucapan terima kasih. Jemaat dan Majelis Jemaat GKI Genu Indah mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu NN sejumlah 100 piece masker. Tuhan memberkati pelayanan dan persembahannya. Yang kedelapan, pengunduran diri jabatan penatua. Majelis Jemaat GKI Genu Indah telah menerima surat pengunduran diri dari jabatan sebagai penatua atas diri Bapak Nikodemus Dimas Nugrah Widi Utomo. Majelis Jemaat GKI Genu Indah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kesembilan, selamat ulang tahun. Jika ada, kami undang untuk berdiri. Yang pertama yaitu tanggal 21 Juli, Ibu Dwi Yuli Aryani. Mana? Tidak ada. Dan yang kedua, Saudari Jini Hadi Susanto. Titip salam Bu Susan untuk Kak Jini, selamat ulang tahun. Dan yang ketiga, tanggal 25 Juli,
anak Timothy Giveno Flordi. Mas Joko, selamat ulang tahun untuk Giveno. Tuhan memberkati. Dan yang hari ini berulang tahun tanggal 26 Juli, Ibu Tabita Lindayani. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Dan pengumuman yang terakhir, yaitu bagi Bapak Ibu yang membutuhkan masker, seusai kebaktian atau minggu depan bisa mengambil masker di depan pintu masuk gratis. Demikian warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta David. Oke, sebagai tambahan soal masker Ibu Bapak, kita diberi masker cukup banyak. Sehingga rencananya Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak Saudara berkenan, bisa mengambil beberapa biji, mungkin 5 atau berapa. Kemudian nanti kalau di jalan itu bawa terus, ya di plastik begitu. Kalau di jalan ketemu orang yang tidak pakai masker, bisa dikasihkan secara gratis juga. Itu maksudnya. Jadi Ibu Bapak kalau punya niat seperti itu silahkan ambil. Ya, berbagi kepada orang lain sebagai salah satu bentuk aplikasi dari penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Silahkan menjadi berkat. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena firman-Mu menguatkan kami. Sebagai warga kerajaan Allah, bukan hanya lalu duduk diam, tunggu panggilan. Tetapi sebagai warga kerajaan Allah, artinya kami harus berkarya di tengah dunia. Menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah dimanapun kami berada. Supaya lebih banyak orang lagi boleh mendengar tentang kerajaan Allah itu, tertarik karena melihat buktinya, yaitu apa yang kami kerjakan, rasakan selama di dunia ini, dan kemudian mereka boleh dengan secara pribadi mencari, menemukan, dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai hartanya yang paling berharga. Kami sebagai orang percaya juga diminta untuk bertanggung jawab menjaga harta itu dengan setia. Sehingga pada waktunya Tuhan memanen dan akan menempatkan kami sesuai dengan apa yang sudah kami kerjakan di tengah dunia. Apakah berkat anugerah Tuhan itu kami pegang teguh, ataukah kami buang di tengah jalan tanpa jejak diinjak-injak orang. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami menemukan Engkau yang sudah menemukan Engkau ini, memelihara anugerah Tuhan, sehingga sampai kesudahannya kami dilayakkan untuk menerima kerajaan Allah yang sempurna itu. Biarlah kami selalu mengingat dan menunjukkan diri bahwa kami adalah warga kerajaan Allah yang menjadi berkat untuk Indonesia. Karena itu Engkau berkati ya Tuhan setiap karya kami, supaya itu boleh menjadi berkat bagi bangsa ini di tengah pergumulan perekonomian, pandemi COVID-19 dan apapun itu, kami tetap menunjukkan karya terbaik terlibat dalam program-program pemerintah. Berkati pemerintah bangsa kami, sehingga boleh mengambil kebijakan yang benar, yang tepat, membangun dan membagikan kesejahteraan untuk seluruh bangsa di tengah kondisi terhimpit. Banyak negara yang mengalami resesi di masa-masa ini. Dan Indonesia di semester kedua kemungkinan akan mengalaminya. Tetapi biarlah Presiden Jokowi beserta jajaran menterinya dimampukan untuk tetap menjaga supaya perekonomian kami tidak jatuh, tetapi justru boleh mensejahterakan lebih banyak lagi anggota masyarakatnya, dan kami di sana terlibat aktif di dalamnya. Tuhan kiranya berkati setiap pergumulan anggota jemaat, baik yang di dalam
masa senja mereka, dalam sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan menjadi penopang, bahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau boleh memulihkan mereka. Setiap kami yang hadir, Engkau tetap jagai kesehatan kami. Setiap jemaat Genuk Indah, Engkau lindungi, sehingga kami tetap terhindar dari COVID-19. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang bersuka cita karena ditambahkan usia di minggu ini. Baik mereka orang-orang dewasa maupun anak-anak. Biarlah di penambahan usia ini mereka boleh bersuka cita di dalam Tuhan, semakin menjadi berkat dimanapun mereka boleh berada. Di tengah keluarga ataupun di masyarakat dan di tengah pekerjaan mereka. Pergumulan saudara kami di tengah keluarga, Engkau menolong supaya mereka mendapatkan pemulihan. Mereka yang merindukan pasangan hidup, Engkau tetap menyediakan segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Mereka yang sampai hari ini berdoa untuk memiliki buah hati di tengah keluarga kecil mereka, biarlah Engkau juga menunjukkan rencana Tuhan yang indah untuk keluarga-keluarga ini. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mempersiapkan pernikahan di masa pandemi ini, Tuhan juga tolong sehingga segala sesuatunya boleh dipersiapkan dengan hati-hati dan semuanya bisa dilayankan menjadi berkat di tengah keluarga yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak kami Engkau tetap tolong sehingga mereka boleh belajar meskipun dari rumah bertanggung jawab. Demikian juga untuk Tunas Wacana, Engkau berkati supaya tetap bisa melayani murid-murid meskipun harus mengajar dari jarak jauh. Tetap semangat, Engkau tambah-tambahkan kepada guru-guru, meskipun tekanan-tekanan untuk tetap beroperasi dengan baik itu ada saja tantangannya. Engkau mencukupkan segala sesuatu untuk proses pelayanan kami di Tunas Wacana. Engkau juga tambah-tambahkan murid, meskipun mungkin dalam pemikiran dunia sesuatu yang tidak menguntungkan. Toh anak-anak mereka tidak bersekolah secara langsung. Tetapi biarlah Engkau yang melihat hati, Engkau mengubahkan orang tua, sehingga akan ada murid-murid baru bagi sekolah kami. Akhirnya Tuhan, setiap pergumulan kami haturkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau menjawab segala sesuatunya, dan kami percaya yang indah dan yang terbaik Engkau akan berikan. Kami mau naikkan doa sembahyang kami kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Tetapi lepaskan
Baiklah Bapak Ibu, dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan seraya mengingat firman-Nya dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Baiklah Bapak Ibu, kita pujikan pujian KJ 292 ayat 1 untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tabuh kenang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa persembahan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberkati kami dan menyertai kami. Bapa di surga, jika kami pada hari ini memberikan persembahan kepada Tuhan, kiranya Tuhan mau menyucikan akan persembahan ini untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa memberkati kami semua yang sudah memberikan persembahan ataupun yang belum. Dan kiranya Tuhan juga memberkati majelis jemaat yang mengelola persembahan ini untuk takut akan Tuhan. Tuhan, kami naikkan doa persembahan ini hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, kita bertanggung jawab untuk menjadi berkat, sehingga banyak orang akan tertarik melihat betapa berharganya kerajaan Allah yang sudah kita miliki itu. Biarlah kita harus senantiasa bisa membawa berita tentang hal ini. Kidung Jemaat 426 mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyanyikan bersama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi pewarta-pewarta kerajaan Allah, kerajaan surga, bersandarlah kepada Tuhan. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memampukan, memberikan kekuatan kepada saudara. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang.